Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil jalur negosiasi ketimbang membalas tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apakah langkah ini dapat menurunkan besaran tarif yang sudah ditetapkan Presiden Trump? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI, Rahmat Gobel. Pak Rahmat, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik aja. Ya. Alhamdulillah sehat Pak Rahmat ya. Tapi sepertinya kalau kita lihat Insya ini Allah. hubungan antar beberapa negara terkait dengan kebijakan tarif yang diberlakukan Trump ini agak memanas. Bahkan kita lihat ya Pak ya, ada perang dagang ini antara Amerika dengan China. Bahkan untuk pertama kalinya banyak yang menyoroti soal kesepakatan yang dijalin antara China, Jepang dan juga Korea. Ini hal yang jarang terjadi. Nah, ada 8 poin ya Pak, saya pahami Pak Rahmat sudah rilis ke media yang harus dilakukan Indonesia untuk menyikapi kebijakan tarif ini. Tapi sebenarnya apa sih efek nyata dari kebijakan reciprocal Trump ini buat Indonesia Pak? Apakah kita dirugikan atau sebenarnya ada celah yang dapat dimanfaatkan Pak Rahmat? Menurut saya ya, perang dagang ini adalah hal yang biasa saja kalau menurut saya ya. Tapi kalau kita kita lihat bahwa Amerika itu kan memang pasar besar. Semua orang ingin berusaha mengekspor ke Amerika karena itu pasar besar dan kita bisa mendapatkan devisa yang baik daripada ekspor ke Amerika. Kalau saya dalam perdagangan itu, menurut saya juga yang kita harus hati-hati ini adalah kita juga sebagai negara yang besar mempunyai pasar yang besar. Kalau dampak daripada ekspor ke Amerika itu dengan dinaikkan tarif itu, ada positif ada negatifnya. Tapi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana menjaga pasar Indonesia. Karena pasar Indonesia ini dengan kenaikan tarif yang diberikan oleh Amerika, itu barang ini akan masuk semua ke Indonesia. Karena pasar kita ini paling nikmat dan banyak sekali impor. Kita lihat aja data impor kita semuanya. Kan cukup tinggi impor kita. Beras kita masih impor. Gula kita masih impor, garam kita masih impor, dan masih banyak lagi yang kita impor dari yang sektor pangan ya. Belum lagi yang sektor-sektor lain, elektronika, mebel, tekstil, lebih-lebih lagi alas kaki sangat besar. Nah, bagaimana mengamankan pasar Indonesia? Kita berpikir ekspor, tapi domestik kita diisi dari luar, kan sangat nggak bagus gitu. Kalau domestik kita, pasar kita kuat, terus kita ekspor itu bagus. Tapi kita berusaha ekspor tapi pasar kita juga diisi dari luar. Nah, ini yang sebetulnya menjadi pertanyaan. Apakah kita bisa mengambil hikmah atau kita bisa mengevaluasi dari perdagangan yang ada sekarang seperti yang dilakukan oleh Amerika dengan mereka menerapkan. Ya. Dari pengalaman Pak Rahmat di dunia bisnis dan juga pemerintahan, apakah Indonesia ini sebenarnya sudah siap menghadapi sistem dagangnya istilahnya lebih keras yang dimulai oleh Presiden AS Trump ini, Pak Rahmat? Sekarang ke Amerika menerapkan seperti itu. Besok negara lain juga akan melakukan hal itu. Dan kita harus antisipasi, harus siap-siap. Sementara kita juga mesti lihat akan produk kita yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara lain. Kan sangat kecil, kita punya palm oil saja ke Eropa sudah diganggu karena mereka juga punya kepentingan dengan mereka punya di Eropa yang harus kita lihat. Dan sementara kembali lagi Indonesia kita selalu masih banyak impor. Bagaimana mengurangi impor? Kita lihat satu lagi contoh ya paling gampang. Tekstil kita juga rentan kan. Kita punya industri tekstil yang besar saja seperti Sritex itu saja bisa tutup. Padahal ekspornya juga tinggi mereka. Nah, bagaimana dengan industri tekstil yang lainnya yang levelnya di bawah daripada industri Sritex itu sendiri? Jadi kalau saya nggak mau terlampau terjebak berbicara soal dengan Amerika mulu. Bagaimana kita dengan negara-negara lain? Ini juga harus segera diantisipasi. Yang kemudian bagaimana kita jangan sampai dengan perang dagang yang pasti akan diikuti oleh negara lain. Karena semua negara trennya akan menjaga pasarnya masing-masing. Itu pasti. Oke. Pak Rahmat. Ikut paling baik. Oke. Pak Rahmat, kita sedikit mengalami kendala komunikasi.
Baik, ada sedikit kendala Iya, audio betul. Pak Rahmat, tapi saya akan Ya, terus bertanya soal, saya kutip pernyataan Pak Rahmat di media ya, terkait dengan bagaimana yang penting itu melindungi pasar dalam negeri. Dan yang perlu diwaspadai adalah terutama produk dari Betul. China dan Vietnam ya Pak, kompetisi terbesar kita, mungkin bisa dibilang seperti itu. Bapak menyebut harus ada penegakan soal TKDN. Di sisi lain, Presiden Prabowo menyebut malah TKDN ini terkesan akan lebih fleksibel lah, karena itu katanya akan lebih baik bagi dunia usaha. Nah ini apakah gimana Pak, akan ada kontradiksi seperti ini? Saya sebetulnya kita mesti lihat dengan TKDN. Semangat TKDN ini kan tujuannya salah satu insentif untuk mendorong investasi ke Indonesia. Kenapa ada TKDN untuk pasar TKDN kan untuk pasar pemerintah. Ya. Iya kan? Nah, kenapa harus ada TKDN? Supaya dengan ada TKDN, orang mau berinvestasi di Indonesia. Dan itu pemerintah bisa menentukan standar daripada bagaimana syarat kualitas untuk bisa diinikan ke pasar BUMN, pasar pemerintah. Pasar sekarang yang besar ini kan pasar pemerintah. Nah, ini salah satu insentif sebetulnya kepada industri dalam negeri. Nah, saya kira mungkin ada yang kurang untuk disampaikan kepada Bapak Presiden bahwa pentingnya TKDN itu adalah salah satunya. Bukannya mempersulit ya, kalau bisa tujuannya untuk kepentingan industri dalam negeri, untuk mendorong industri dalam negeri, ya TKDN mesti dijalankan. Itu salah satunya semangatnya. Bukan menghambat. Kalau tidak nanti semua negara datang ke Indonesia, semua mau mencari pasar pemerintah itu sendiri. Pasar dalam negeri kita sudah diisi dengan selundupan dan lain sebagainya. Yang akhirnya terus masuk kepada pasar pemerintah. Kan sudah ada bukti beberapa perusahaan yang saya lihat yang untuk mau masuk ke pasar pemerintah dengan ada TKDN harus ada dibuat dalam negeri. Mereka mulai buat industrinya di dalam negeri. Oh oke. Jadi kalau saya sebetulnya ya kita harus kasih yakinkan kepada Bapak Presiden. Oke. Pak Rahmat, jadi apa yang harus diwaspadai, harus dibatasi begitu, agar tidak masuk ke pasar Indonesia yang bisa mengancam industri di dalam negeri itu sendiri. Kita pahami contohnya tadi Bapak menyebut soal penyelundupan begitu ya. Kemudian ada juga yang selama ini menjadi masalah, saya tidak mengerti kenapa kok sudah dipetakan tapi tidak segera diselesaikan soal barang-barang bekas misalnya, atau bahkan bisa dibilang sampah masuk ke Indonesia dijual kembali begitu. Jadi apa yang harus kali ini pengawasannya lebih ketat, tidak masuk ke Indonesia agar tidak merusak industri dalam negeri, Pak Rahmat? Ada beberapa hal. Pertama yang pasti ya, yang kita mesti lihat industri mana saja yang penyerapan tenaga kerjanya itu cukup besar. Tekstil, alat kaki, elektronika masih, ya. Nah, terus industri itu yang main yang 3. Nah, menurut saya sebaiknya pemerintah untuk industri-industri yang sudah ada di dalam negeri itu harus diproteksi dulu. Berikan kesempatan pasar di Indonesia ini kepada industri dalam negeri. Kalau memang mereka, ini juga salah satu cara untuk mendorong investasi luar untuk masuk ke dalam negeri. Pak, coba kita lihat, berapa besar investasi kita, berapa besar pasar kita, berapa besar investasi kita. Apakah sudah sesuai dengan harapan kita untuk kita membangun industri di Indonesia? Jangan lupa lah, Indonesia ini negara besar loh, kita butuh industri. Kita butuh membangun kekuatan negara kita ini bukannya dengan senjata, tapi dengan membangun industri, membangun sumber daya manusia kita orang-orang Indonesia. Dan kita di industri ini bukan hanya sekedar mempekerjakan manusia, bagaimana kita memanusiakan manusia dengan industri yang ada di Indonesia. Ini yang harus kita kembangkan, karena kita jangan sampai kita ini bangsa kita ini cuma jadi bangsa yang untuk konsumsi aja, konsumtif. Nah, langkah-langkah yang dilakukan kemarin pada waktu yang lalu, Kementerian Perindustrian, Menteri Perindustrian pernah bicara sama saya, akan merubah daerah importnya itu bukan hanya langsung ke Jakarta atau ke Sumatera, tapi dialihkan kepada Indonesia Timur. Ini salah satu cara, dan ini saya kira cukup bagus idenya yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian. Sehingga akan ada cost. Yang kita harus antisipasi ini adalah, saya sangat khawatir dengan produk Cina yang akan semakin besar. Cina ini yang saya tahu adalah kalau dia ekspor dia memberikan insentif untuk ekspor itu 20-30%. Bagaimana kita mau melawan produk-produk mereka? Jangan dibilang produk kita kemahalan. Kalau kemahalan pasti mahal.
Karena apa? Ongkos produksi kita mahal. Karena apa? Contoh satu saja, bunga bank saja tidak mampu kita untuk bertarung dengan negara Cina yang bunganya murah. Belum lagi fasilitas lain. Ini pernah nggak kita bahas dengan para ekonom juga yang apa yang harus dilakukan gitu. Oke, Kan baik. banyak sekali yang dihadapi oleh para pengusaha-pengusaha industri itu yang dia rasakan mereka dalam untuk berproduksi untuk bisa mengisi pasar domestik atau dia untuk ekspor. Kita dengan Vietnam saja kalah. Dulu kita pemain masih nomor untuk handicraft ya atau mebel, kita masih di atas daripada Vietnam. Sekarang Vietnam nomor 1. Kenapa? Karena mereka kemudahannya banyak, fasilitasnya banyak. Nah kita ya banyak yang dihadapi oleh para pengusaha-pengusaha kita. Oke, baik. Jadi butuh memang political will juga dari pemerintah dan juga konsistensi untuk mendukung industri di dalam negeri. Apalagi nanti kita akan semakin menghadapi ancaman artinya Pak, produk-produk dari China tentu mereka akan mencari pasar baru dan Indonesia menjadi pasar yang empuk ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apakah negosiasi yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia ini merupakan langkah yang tepat. Pak Rahmat tetaplah bersama kami, nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, kita lanjutkan membahas terkait dengan kebijakan resiprokal tarif yang diberlakukan oleh Trump dengan anggota Komisi 6 DPR RI, Rahmat Gobel. Pak Rahmat, kalau kita ingin menjadikan ini momentum Pak bagi industri dalam negeri, yang jelas-jelas di depan mata mengancam itu adalah produk dari China. Kita banyak yang bilang bahwa seharusnya sudah shifting dari padat karya ke padat modal. Nah, apa yang harus dijadikan evaluasi Pak bagi industri dalam negeri untuk membendung itu? Gini ya, kembali lagi ya, saya sebetulnya ingin menjelaskan sebagai pengusaha kan kita punya salah satu modal kita yang paling besar ini adalah pasar domestik kita. Ini yang kita punya orang mau investasi ke Indonesia karena pasarnya besar. Nah, kenapa import kita masih tinggi? Karena ternyata kalau invest di Indonesia itu lebih baik invest di Vietnam atau negara lain daripada di Indonesia. Karena apa? Kemudahan investasi. Kemudian masalah fasilitas, insentif pajak. Dan juga tingginya masih barang selundupan. Lebih baik orang kalau nggak ini dia selundup aja ya. Nah, itu beberapa hal yang saya kira kita mesti lihat. Mesti kita perbaiki. Nah, ini perang dagang ini sebetulnya memang ada positif ada negatifnya. Yang harus saya concern itu adalah bagaimana menjaga pasar domestik kita ini untuk industri kita sendiri. Tadi saya sudah singgung ya bahwa kayak tekstil, kita punya industri tekstil yang besar aja kita banggakan, Sritex saja tutup. Bagaimana yang lainnya? Ini akan mulai nih. Nah, pernah nggak kita bahas soal ini? Juga kenapa kita banyak impor? Misalnya kenapa gula kita impor, beras juga kita impor. Karena kita punya cost produksinya tinggi. Nah kalau cost produksi ini nggak pernah kita evaluasi, kenapa dia meningkat dan tidak bagaimana ada langkah untuk bisa menekan cost ini sendiri, akhirnya lama-lama kalau makin mahal, import makin tinggi lagi. Nah hal ini menurut saya kita sebagai negara besar kan kita harus bangun semangat industri kita, semangat produksi dalam negeri kita. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan manfaat bukan hanya lapangan kerja, tapi ada transfer pengetahuan teknologi yang bisa dikuasai oleh rakyat Indonesia, oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya kita kembali lagi, hanya mereka cuma sebagai pekerja saja, tapi bagaimana menguasai proses produksi teknologi sehingga mereka bisa berkembang. Kita bisa membangun suatu kekuatan dengan industri investasi yang ada. Dan jangan dilihat cuma investasi itu yang penting ada pabrik, ada orang kerja, atau kalaupun ekspor ada ekspor. Selama ini saya selalu dengarnya seperti itu. Tapi apa kepentingan kita yang besar untuk negara ini dengan adanya industri ini? Kenapa UMKM harus kita perkuat, harus kita lindungi juga, supaya mereka bisa berkembang. Jangan juga UMKM yang lalu pernah saya dengar tuh pemerintah memberikan kebijakan akan membuka UMKM untuk investasi dari luar. Lah UMKM kita aja keberatan terus investasi di luar masuk untuk UMKM. Ini konsep pembangun industri ini harus dipikirkan, harus dibahas secara
lebih ini lagi dengan antar kementerian, bukan hanya Kementerian Perindustrian, bagaimana Kementerian Perdagangan, bagaimana untuk Kementerian Keuangan. Ini harus sama-sama sebetulnya. Dan situ saya lihat agak kurang ya. Dan kita makanya pelaku-pelaku industri ini mah jalannya sendiri-sendiri aja. Oh gitu. Ini Jadi yang tidak sayang kalau kita terintegrasi ya. tidak pikirkan sekarang. Sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah, Pak Rahmat, terkait dengan upaya untuk melindungi industri dalam negeri ini ya. Di antaranya ada program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Kemudian juga memberikan keringanan pajak dan subsidi. Ini bentuknya insentif untuk industri padat karya, industri strategis dan UMKM. Kemudian juga ada hilirisasi industri dan juga penegakan hukum terhadap barang ilegal. Nah ini kan sebenarnya di atas kertas secara apa ya istilahnya program itu sudah ada, sudah dilakukan. Anda melihat itu tidak cukup Pak Rahmat? Sudah ada, bagus. Implementasinya. Implementasinya tidak sesuai apa yang kita bayangkan, kita pikirkan gitu. Tidak sesuainya Implementasi gimana kita Pak? ini kurang disiplin untuk melaksanakan semua kebijakan-kebijakan yang baik. Akhirnya kan Presiden sendiri menyatakan kan TKDN ngapain lagi, kita mesti agak lebih diringankan lah, lebih dibuat fleksibel lah. Itu karena apa? Sementara kalau TKDN, kalau pemerintah benar-benar menjalankan TKDN itu benar-benar untuk ke sana, ya pasti industri dalam negeri tumbuh. Saya pernah menyampaikan kepada yang yang ini TKDN yang mengeluarkan ini. Coba dicek pabriknya, jangan cuma keluarkan surat bahwa ini sudah memenuhi TKDN. Cek pabriknya ada nggak, di mana, berapa, bagaimana proses produksinya, bagaimana ini. Itu sesuai tidak dengan harapan kita semua. Kalau akhirnya ini cuma sekrup aja, cuma ada ini terus dibilang ini nilainya sekian. Nah, ini kayak akhirnya dibilang nih TKDN sudah capai, padahal itu bukan itu yang kita harapkan. Benar-benar industrinya yang harus kita bangun. Nah itu yang saya katakan, tidak disiplin kita untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bagus. Implementasinya masih kurang, sangat lemah implementasinya. Padahal program itu bukan program baru ya, sudah bertahun-tahun diterapkan. Pak Rahmat, jadi terakhir apakah upaya negosiasi yang coba dilakukan oleh pemerintah sekarang, ini delegasi tingkat tinggi ya Pak, negosiasi yang dilakukan Menteri Keuangan rencananya juga nanti Pak Erlangga juga akan berangkat ke sana. Apakah ini langkah yang tepat Pak Rahmat? Ya, semua langkah itu yang dilakukan pemerintah baik menurut saya. Cuma memang kembali lagi sebetulnya kita sudah terlambat. Terlambatnya kenapa? Kurang mengantisipasi ketika Presiden Donald Trump sudah dilantik. Mesti kan kita sudah bisa baca beliau punya pidatonya. Apa kira-kira kebijakan yang akan dilakukan oleh Amerika? Itu sudah melakukan antisipasi. Kalau terjadi ini kita harus bagaimana? Kalau terjadi ini harus bagaimana? Bukan ketika terjadi baru kita mengambil langkah. Sebetulnya itu ya, menurut saya. Tapi ya, untuk lobby itu penting. Dan lobby itu bukan hanya karena pada waktu kebijakan Presiden Trump mengambil kebijakan seperti ini. Itu mesti dilakukan tiap tahun, evaluasi sama-sama. Yang lobby-lobby itu bagaimana membangun kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat Gobel sudah bergabung bersama Selamat Pagi Indonesia. Kita sudah mendapatkan pencerahan dari poin-poin yang didapatkan terkait dengan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Pak Rahmat, terima kasih, sehat selalu. Pak Rahmat Gobel, anggota Komisi 6 DPR RI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.